Halo teman-teman, apa kabar? Pastinya kalian baik-baik aja kan ya? Pada video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan monetisasi konten atau yang biasanya disebut dengan KMK. Jadi cocok nih untuk sharing-sharing kalau ada yang dari teman-teman baru memulai konten monetisasi Facebook Pro. Membaca kebijakan monetisasi konten dari Pusat Bantuan Bisnis Meta sangat penting ya teman-teman. Fungsinya apa? Agar kita tidak ngawur saat membuat konten ya teman-teman. Karena tujuan kita membuat konten di Facebook Pro ya apalagi kalau tidak untuk menghasilkan dolar. Jadi nantinya kalau sudah memahami aturan kebijakan monetisasi konten, kita terhindar dari yang namanya pelanggaran di video kita. Biasanya karena kalau terkena pelanggaran langsung down teman-teman. Males melanjutkan bikin video. Udah ada yang ngerasain gitu dah teman-teman? Kalau ada tulis di kolom komentar. Apalagi nih kalau pelanggarannya susah, misal seperti pelanggaran senyap. Pelanggaran senyap itu tidak ada notif di kotak masuk dukungan atau notif di bagian monetisasi rekomendasi profil ya teman-teman. Jadi solusinya ya cari satu-satu video yang kemungkinan menjadi pelanggaran, atau bisa malah frustasi karena susah cari video satu-satu yang mana menjadi pelanggaran dan pada akhirnya kita hapus semua deh konten kita. Sebab kalau misalkan sudah kita hapus video yang menurut kita pelanggaran itu tidak langsung hilang ya teman-teman pelanggarannya. Kita nunggu beberapa hari, minggu, bahkan bisa bulanan baru efek pelanggaran kebijakan monetisasi atau konten KMK hilang. Di sini saya akan bahas sekaligus dengan contoh beberapa videonya. Jadi teman-teman tidak perlu baca kebijakan monetisasi di Pusat Bantuan Meta, tinggal lihat atau dengerin video saya aja. Teman-teman bisa sambil ngopi nih, tiduran, cuci baju, cuci motor, masak, setrika, dan lain-lain. Oke, saya bacakan aja, teman-teman tinggal dengerin, simak videonya. Untuk kebijakan monetisasi konten, teman-teman bisa lihat di Pusat Bantuan Bisnis Meta ya teman-teman. Notif, pedoman konten untuk monetisasi JGM. Facebook sekarang disebut kebijakan monetisasi konten JMP. Bagian ini tetap merupakan tempat terbaik untuk belajar membuat konten yang ramah merek dan bisa dimonetisasi teman-teman. Kami menawarkan fitur dan produk yang membantu kreator dan penerbit menghasilkan uang dari kontennya. Konten ini harus mematuhi aturan tertentu. Semua konten di Facebook harus mematuhi ketentuan layanan dan standar komunitas kami. Ini adalah aturan tingkat tinggi kami yang melarang konten seksual, kekerasan, tidak sopan, dan mengandung kebencian. Namun konten yang sesuai untuk Facebook pada umumnya tidak selalu sesuai untuk dimonetisasi. Nah ini maksud saya teman-teman, jadi kalian ini harus ngerti nih video mana atau konten yang mana itu yang bisa untuk dimonetisasi. Jadi tidak semua ya teman-teman. Kreator dan penerbit harus mematuhi kebijakan monetisasi mitra dan kebijakan monetisasi konten agar bisa menghasilkan uang dari konten mereka. Anda bisa mempelajari selengkapnya tentang kebijakan monetisasi mitra di bagian pelajari selengkapnya di bawah ini. Nah, selain dari kebijakan monetisasi konten ya teman-teman, ada yang namanya tentang kebijakan monetisasi mitra. Nanti akan saya buatkan videonya selanjutnya ya teman-teman. Konten itu sendiri harus mengikuti pedoman ini agar memenuhi syarat untuk produk monetisasi tertentu. Oke, sekarang bicara tentang kebijakan monetisasi konten ya. Ini yang pertama ada format yang dilarang. Maksudnya adalah konten yang disajikan dalam format berikut tidak bisa dimonetisasi. Ini ada beberapa teman-teman. Untuk yang grup ini format yang dilarang. Jadi yang pertama ini video statis. Konten yang berisi satu gambar statis dan sedikit atau tanpa gerakan. Jadi saya udah buat contoh videonya ya teman-teman. Videonya itu seperti ini teman-teman. Seperti ini.
Nah, seperti itu teman-teman videonya. Jadi videonya ini berasal dari satu gambar teman-teman. Seperti yang ada dijelaskan pada kebijakan ini, konten yang berisi satu gambar, statis dan sedikit atau tanpa gerakan. Satu gambar untuk dijadikan video itu biasanya bisa diakal teman-teman menggunakan suara atau background. Jadi ya hasilnya nanti jadi seperti video. Ya video-video ini biasanya sih digunakan ini teman-teman ya, lebih mudah gitu. Maksudnya biar nggak bikin video yang aneh-aneh, biar mudah aja. Jadi ya dibuat seperti gambar, dikasih suara, udah deh jadi video. Nah, konten seperti ini yang tidak bisa dimonetisasi sama Facebook ya teman-teman. Tapi bukan harus melanggar, tapi 100% tidak bisa dimonetisasi teman-teman. Mungkin barangkali teman-teman nanti ke belakangnya kok ini nggak ada dolarnya. Nah, ini alasannya karena ada di kebijakan monetisasi konten. Oke, setelah itu polling gambar diam. Konten yang diposting hanya untuk meningkatkan interaksi dengan meminta orang menanggapi pertanyaan yang ditampilkan konten. Ini bukan video ya teman-teman, polling gambar. Jadi ada suatu gambar, itu gambarnya itu bisa menarik interaksi. Nah, contohnya itu gambar ini teman-teman ya. Kalau lihat gambar ini, teman-teman ini pastinya udah mau interaksi aja ya. Interaksi itu yang dimaksud nebak ya teman-teman. Soalnya ini udah ada tulisan tebak gambar, apalagi di captionnya ditambah misalkan gini, kalau kalian pintar coba tebak gambar ini. Nah, itu yang menimbulkan interaksi, maksudnya polling gambar diam itu tadi, itu maksudnya teman-teman. Ya, ini contoh kedua yang tidak bisa dimonetisasi sama Facebook ya teman-teman. Cuman nggak apa-apa kalau posting seperti ini tuh, nggak apa-apa, bukan termasuk melanggar ya teman-teman. Tapi ini dikategorikan dalam tidak bisa dimonetisasi seperti itu. Ya mungkin banyak contoh lainnya lah. Ini cuman salah satu ya teman-teman. Terus selanjutnya ini tayangan slide gambar teman-teman. Konten yang utamanya menampilkan gambar-gambar diam yang diputar berurutan. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Gambarnya ini di slide. Nah, ini kan udah dijadikan video atau GIF ya teman-teman. Jadi maksudnya format GIF. Jadi tinggal diupload aja. Nah, konten-konten seperti ini yang tidak bisa dimonetisasi. Bukan melanggar ya, yang kalau yang ini cuman nggak bisa dimonetisasi dan tidak bisa menerima dolar teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada video looping teman-teman. Konten yang berulang dan menampilkan segmen yang sama beberapa kali. Konten berulang bisa meliputi GIF dan konten dengan berbagai durasi. Jadi konten ini atau video atau GIF ini tuh contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada video dengan durasi beberapa detik teman-teman. Nah, seperti itu. Agar video ini bisa menjadi durasi menjadi banyak. Kalau menurut saya sih ini gambar ini tadi itu adalah gambar apa ya teman-teman ya? Animasi atau GIF ya teman-teman. Jadi nggak panjang videonya. Agar dibikin panjang, akhirnya di looping lah teman-teman, diulang-ulang ya teman-teman. Jadi seperti ini. Ini saya jadikan beberapa detik ya teman-teman. Nah, di looping terus. Terus ini lagi ketiga. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini kan pembuatan videonya kan mudah ya teman-teman. Tapi ini sama Facebook tidak bisa dianggap monetisasi ya teman-teman. Jadi percuma teman-teman ya buat konten seperti ini tapi nggak bisa dimonet itu teman-teman. Oke, next selanjutnya ini
multi text teman-teman. Konten yang utama menampilkan gambar diam atau bergerak dengan lapisan teks. Jadi contoh videonya seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, video gambar belakangnya ini ganti-ganti tapi teksnya ini tetap. Biasa ini sering sama teman-teman itu dibuat kayak status, kalau nggak gitu ya iseng-iseng biar biar ada uploadan gitu. Jadi ya percuma ya teman-teman, nggak bisa dimonetisasi sama Facebook gambar yang seperti ini atau video yang seperti ini, karena video ini itu pembuatannya itu mudah teman-teman. Tinggal ambil gambar, setelah itu diedit lah di CapCut atau di aplikasi editor lainnya. Nah seperti ini, video-video seperti ini nggak bisa dimonetisasi ya teman-teman. Nah selanjutnya iklan sematan teman-teman. Yang dimaksud ini adalah konten yang telah menyertakan iklan sebelum pemutaran konten, di tengah pemutaran konten, setelah pemutaran konten, atau iklan banner sematan tempat Facebook menawarkan penempatan iklan. Misalnya, video yang menyertakan iklan di tengah pemutaran konten yang disisipkan secara manual tidak memenuhi syarat untuk iklan in-stream. Nah, iklan sematan ini tidak saya ya teman-teman, tidak saya buatkan videonya ya teman-teman. Soalnya saya cari yang sudah ada tidak dapat teman-teman. Mau saya buatkan sendiri tapi lama, harus tag dulu. Jadi ya iklan sematan itu seperti ini teman-teman. Contoh, teman-teman dapat endorse produk permen lah, contoh ya, ini contoh ya. Kemudian teman-teman berpikir, gimana ya cara bisa closing banyak produk ini melalui video. Akhirnya teman-teman buat video lah yang sudah diperkirakan akan FYP atau viral. Kemudian teman-teman sisipkan nih video iklan endorse permen tadi di video teman-teman. Taruh aja lah iklannya di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, video seperti itu teman-teman, itu tidak akan dimonetisasi sama Facebook ya teman-teman. Biasanya video seperti ini digunakan para afiliator Shopee, kalau tidak TikTok ya teman-teman. Cuman seiring waktu Shopee dan TikTok juga melarang video seperti ini. Ya misal kalau iklan ya langsung buat video iklan dari awal saja ya, jelasin produknya itu gimana. Cuman ya yang to the point iklan itu biasanya tidak rame teman-teman. Jadi ya cara cepatnya closingnya biasanya bikin video iklan sematan. Makanya sama Facebook ini iklan sematan tidak diperbolehkan ya teman-teman, karena misalkan kalau teman-teman buat iklan sematan, buat apa iklan in-stream itu disisipkan iklan sama Facebook. Jadi tujuannya yang dimaksud Facebook itu seperti itu teman-teman. Nah oke, sekarang ini masuk yang ke grup kedua ya teman-teman. Perilaku yang dilarang. Perilaku berikut tidak bisa dimonetisasi. Ini ada engagement bait teman-teman. Konten yang memancing orang untuk mengeklik tautan atau menanggapi postingan melalui suka, komentar, atau bagikan. Nah, jadi ini contoh konten engagement bait yang saya temukan ya teman-teman. Seperti ini. Nah ini teman-teman baca sendiri ya. Pastinya teman-teman juga banyak menemui postingan gambar seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman baca postingan ini pasti rasa penasarannya tinggi kan ya. Nah kalau udah penasaran banget pasti kalian klik link seperti ini ya teman-teman. Nah klik link seperti ini. Alhasil apa? Tidak menemukan lanjutan ceritanya, malah FB kalian yang kena hack. Kalau tidak begitu ya kalian diarahkan ke etalase produk yang ada di Shopee atau Lazada. Teknik seperti ini yang biasanya dipakai oknum afiliator agar trafficnya tinggi ya teman-teman. Dan kemungkinan kalian akan beli produk yang ada di etalase tersebut. Nah konten seperti ini yang terhitung tidak dapat dimonetisasi sama Facebook teman-teman. Ya walaupun ini hanya sekedar caption dan sebuah foto ya teman-teman.
sama aja dengan video. Misalkan video dengan caption seperti ini ya juga tidak dapat dimonetisasi sama Facebook, teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya ini permintaan interaksi ya, teman-teman. Konten yang meminta kompensasi sebagai ganti pelaku yang ekstrim. Misalnya, konsumsi sesuatu yang tidak bisa dimakan, menampilkan konten sadis, mengonsumsi obat-obatan terlarang, rokok atau alkohol, melepas pakaian atau perilaku seksual lainnya. Nah, untuk videonya saya cari juga nggak dapet ya, teman-teman. Jadi saya jelaskan sedikit. Mungkin dari teman-teman ya sudah banyak yang tahu juga ya, teman-teman. Untuk mengonsumsi sesuatu yang tidak bisa dimakan. Biasanya ini banyak ditemukan di video konten yang membahas tentang challenge ya, teman-teman. Yang isinya seperti ini. Jika komen dan like video saya ini mencapai 500, saya akan makan kotoran kuda. Nah, dan ternyata teman-teman videonya viral, mencapai komen 500 beneran nih, sama like 500 beneran nih. Otomatis selanjutnya akan membuat video makan kotoran kuda dan video seperti ini yang tidak bisa dimonetisasi, bahkan masuk pelanggaran, teman-teman. Terus menampilkan konten sadis. Saya kasih contoh simpel ya, teman-teman. Video tentang cara menyembelih ayam. Sebenarnya bisa lolos saja, tapi dengan cara waktu menyembelih itu diblur, teman-teman, dan tidak kelihatan sirup marjannya yang berwarna merah. Terus selanjutnya mengonsumsi obat-obatan terlarang, rokok atau alkohol. Biasanya ada di video daily content, teman-teman, atau konten keseharian. Misal nih, di video tersebut kalian juga melihatkan aktivitas kalian, misalkan waktu sakit minum obat. Biasanya sama Facebook ini juga dianggap melanggar, dikira mengonsumsi obat-obatan terlarang, padahal ya mengonsumsi obat biasa. Kalau yang rokok, kalian bisa membayangkan sendiri kan, ya. Untuk alkohol biasanya video ini, teman-teman, kalian minum di botol langsung yang mirip botol miras. Walaupun isinya air putih biasa, itu biasanya juga dianggap minuman alkohol sama Facebook, teman-teman. Jadi bisa kena pelanggaran video kalian. Selanjutnya melepas pakaian atau perilaku seksual lainnya. Nah, ini saya akan menyontohkan dikit konten reaction video lucu saya, teman-teman. Jadi ceritanya saya mereaction atau mengomentari video tentang teman-teman yang jahil nih. Di video ini ada 2 orang laki-laki yang sedang fokus bermain kartu. Kemudian datang temennya nih, 2 orang lagi dari masing-masing belakang yang main kartu. Jadi ini temen yang main kartu, sini juga ya teman-teman main kartu. Terus datanglah di belakangnya ini temennya satunya, sini juga datang temen satunya, teman-teman. Jadi ada di belakang pemain kartu ini, teman-teman. Karena mainnya terlalu fokus, dipeganglah kepala yang main kartu sama temennya masing-masing tadi, teman-teman, secara bersamaan. Kemudian mukanya dideketin dan diciumkan. Dan ya apa yang terjadi? Ternyata konten saya yang reaction lucu pelanggaran perilaku seksual, teman-teman. Ya, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau milih-milih konten lebih hati-hati ya. Itu sekedar sharing dari saya. Oke, next. Ini ada kategori atau kelompok terbatas ya, teman-teman. Kebijakan dari monetisasi konten. Konten yang menggambarkan atau membahas subjek dalam kategori berikut bisa mengalami pengurangan atau pembatasan monetisasi. Wah, ini bahaya ya, teman-teman. Pembatasan monetisasi ini bisa mengakibatkan nggak dapat cuan lagi ya, tidak dapat menghasilkan lagi ya, teman-teman. Jadi kita lihat ini, teman-teman. Ini yang pertama ada isu sosial yang diperdebatkan. Kami mendefinisikan isu sosial yang diperdebatkan sebagai isu sosial yang bisa memicu perdebatan seperti hak pribadi, sipil, atau politik-politik. Konten bisa mengalami pengurangan atau
penonaktifan monetisasi jika menggambarkan atau membahas subjek berikut dengan cara memecah belah atau menghina. Yang pertama ini ada ras, teman-teman. Ini ras ini contohnya ya seperti warna kulit, seperti warna kulit saya nih ya, nggak boleh dihina teman-teman. Terus jenis kelamin, ya kontennya bisa membahas tentang jenis kelamin cewek itu gini, cowok itu gitu. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Terus asal kebangsaan membedakan ya teman-teman. Kalau negara ini itu seperti ini, negara ini itu seperti ini, jadi di negara kita nggak boleh. Nah, seperti itu dan itu nggak boleh teman-teman. Konten yang membahas seperti itu. Terus usia bisa muda, bisa tua gitu, nggak boleh itu juga ya teman-teman. Afiliasi politik, nah afiliasi politik ini juga nggak boleh teman-teman. Misalkan kayak membahas tentang politik-politik yang akan menimbulkan perdebatan gitu, itu nggak boleh teman-teman. Suku, nah ini kan di negara Indonesia kan banyak suku ya teman-teman, suku Jawa, suku lah apalah, saya nggak hafal ya teman-teman, tapi yang penting ini banyak suku yang di Indonesia, itu diperdebatkan itu juga nggak boleh ya teman-teman. Terus disabilitas, ini menghina anak atau orang yang disabilitas ini juga nggak boleh teman-teman. Orientasi seksual ini juga nggak boleh teman-teman. Terus selanjutnya kelas ekonomi dan sosial kayak kaya miskin gitu nggak boleh juga. Agama, membedakan agama-agama gitu juga nggak boleh ya teman-teman, tidak bisa dimonetisasi. Terus imigrasi ya, imigrasi ya kayak pendatang atau gini, nah itu nggak boleh ya juga ya teman-teman. Terus legitimasi pemilu, misalkan ada 3 orang nih membahas tentang pemilu nih, yang satu ini masih bingung, terus yang satunya ini membela paslon 1, yang satunya membela paslon 3. Nah kayak gitu juga nggak boleh ya teman-teman, karena ini mengakibatkan perseteruan. Jadi sama Facebook ini tidak bisa dimonetisasi konten seperti itu teman-teman. Ya mungkin dari teman-teman pasti sudah bisa membayangkan juga ya pembahasan video dari jenis konten-konten yang saya sebutkan tadi itu pasti melanggar atau tidaknya ya teman-teman. Jadi lebih hati-hati ya teman-teman dalam pembuatan konten. Oke teman-teman, selanjutnya ada ini tragedi atau konflik. Kami mendefinisikan tragedi atau konflik sebagai tekanan fisik atau emosional sebagai kematian, cedera, pelecehan, penyakit, atau peristiwa yang merusak. Penggambaran atau pembahasan masalah ini baik nyata atau fiksi bisa mempengaruhi monetisasi konten Anda. Namun, konten yang menggambarkan atau membahas subjek ini secara inspiratif masih bisa memenuhi syarat untuk monetisasi. Jadi intinya ini untuk kebijakan monetisasi tragedi atau konflik ini dibahas atau pembahasannya itu tergantung cara teman-teman ya. Kalau misalkan pembawaannya itu membuat orang emosional atau memicu keseteruan, nah ini pasti tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa dimonetisasi. Tapi kalau untuk penjelasan, kayak contoh misalkan ini, contoh konten ini meliputi kematian. Jadi gini, kayak kematian kan ada beberapa contoh ya teman, ada beberapa cara kematian ya teman-teman. Misalkan nih, memvideokan orang yang tercinta sedang meninggal gitu di video biasa gini, kemungkinan sih menurut saya sih nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau kematian yang bekas pembunuhan, terus kecelakaan itu di real video tanpa edit, tanpa apapun itu, biasanya sih ini nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa dimonetisasi. Terus ini ada cedera fisik, misalkan nih ada ini ya teman-teman sedang memvideo di lapangan sepak bola, ada salah satu orang pemain yang tiba-tiba ini kakinya kesleo atau kakinya patah nih, terus kemudian orang itu pincang-pincang itu tanpa menjelaskan, tanpa memberitahu informatif. Nah itu bisa
monetisasinya bisa hilang ya teman-teman. Terus disabilitas mental. Ini banyak ini teman-teman, orang gila. Terus penyakit. Penyakit ini juga banyak ya. Kalau misalkan membahas penyakit dalam sih kelihatannya sih nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau penyakit yang kelihatan terus di video gitu, ini bisa mengakibatkan monetisasi dicabut ini teman-teman. Terus ini ada pelecehan fisik, pelecehan seksual, pelecehan emosional. Nah, ini teman-teman sudah bisa membayangkan ya teman-teman, tanpa saya bahas ya teman-teman. Terus ini kerusakan properti. Ya contoh misalkan kayak membakar apa ya, bendera, membakar logo atau merusak yang lainnya. Itu tidak boleh ya teman-teman. Ya, jadi untuk kebijakan monetisasi konten tragedi atau konflik ini teman-teman juga hati-hati ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman upload video langsung segera dicek berulang ya teman-teman, agar tahu nih konten teman-teman yang membahas tentang tragedi atau konflik itu melanggar atau tidak. Oke, next teman-teman, ini ada ini aktivitas yang tidak pantas. Kami mendefinisikan aktivitas yang tidak pantas sebagai penggunaan atau penyalahgunaan zat terlarang atau kejahatan. Penggambaran atau pembahasan masalah ini, baik nyata atau fiksi, bisa mempengaruhi monetisasi konten Anda. Ya, bisa jadi fakta itu yang maksudnya itu ya langsung di video gitu teman-teman. Terus fiksi ya kayak apa namanya, cerita, podcast, pembahasan gitu ya teman-teman. Ini ada beberapa ini teman-teman, ada banyak ini ya. Penyalahgunaan narkoba. Jadi konten kalian misalkan kalau membahas tentang narkoba ya teman-teman, bahas tentang narkoba ini hati-hati. Jadi ini kayak gini, obat ini kayak gini, cara penggunaan cara gini, itu monetisasinya bisa dicabut teman-teman. Terus selanjutnya ini ada ancaman teman-teman. Contoh konten ancaman ya banyak ya teman-teman. Salah satunya misalkan di video kalian ini terdapat ancaman, kalau kamu misalkan gini kamu pasti akan saya gini. Nah, seperti itu teman-teman. Terus ini mendukung tindakan berbahaya. Contoh kontennya tuh ya kayak misalkan bunuh diri, terjun ke jurang. Ya ada sih teman-teman, saya pernah lihat ini. Kita sedikit ya teman-teman. Kontennya ini tentang mandi atau renang di sungai ya teman-teman. Kontennya ini loncat dari atas tebing ke bawah teman-teman. Nah, itu bisa terkena monetisasi teman-teman, dianggap melakukan tindakan yang berbahaya. Jadi konten-konten seperti itu hati-hati ya teman-teman. Terus selanjutnya perdagangan manusia. Nah, ini ada video juga nih ya teman-teman, yang pernah saya lihat, maksudnya dia membahas tentang mbak-mbak yang ada di lokalisasi itu, kontennya itu ditawar gitu mbaknya ya, ditawar, tapi masnya ini baik tapi tidak digunakan, cuman ditawar, kalau oke deal dibayar, tapi masnya langsung cabut. Cuman ya nggak tahu sih sebenarnya belakangnya kayak gimana. Nah, konten-konten pembahasan seperti itu tuh hati-hati ya teman-teman. Terus pencurian. Kalau pencurian ini ya nggak mungkin ya teman-teman, kalian melakukan pencurian terus di video, benar-benar real di video saya mencuri ini. Nah, itu nggak mungkin ya. Jadi contohnya itu seperti ini ya teman-teman, kontennya ini nggak beneran nyuri, cuman diperagakan nyuri, misalkan jahil gitu ya, ini saya ambil biar dia nyari-nyari gitu. Misalkan kayak mobil nih teman-teman, kunci serepnya diambil, terus mobilnya dipakai pergi, sedangkan yang apa namanya, yang punya milik mobil ini nggak tahu, dikira hilang. Nah, konten-konten kayak gitu ya teman-teman, hati-hati juga. Ya, walaupun tidak mencuri tapi ya kayak memperlihatkan mencuri ya teman-teman.
Terus ini ada vandalisme, masuk tanpa izin, terus korupsi teman-teman. Nah, korupsi ini juga teman-teman, korupsi ini juga nggak boleh ya, video yang dibuat main-main misalkan tindakan korupsi tapi cuman dibuat konten gitu, ini juga nggak boleh ya teman-teman. Terus penipuan, banyak ya teman-teman, konten penipuan ini maksudnya bukan real benar-benar penipuan. Contohnya ini, saya pernah menemui salah satu konten penipuan, tapi ya nggak real 100% dia menipu teman-teman, ya cuman bercanda lah gitu. Jadi ada orang pekerja pembersih apa ya, selokan gitu teman-teman. Dia itu waktu itu dia itu posisinya lagi susah ya teman-teman, lagi susah membersihkan selokan. Terus ada konten kreator dari jauh ini melihat seolah-olah kasihan teman-teman. Cuman sih saya apa ya, saya yakin sih udah kenal sih teman-teman, cuman bercanda aja. Jadi kontennya itu seperti itu. Dari jauh itu dilihat kayak kasihan, kayak iba. Nah, terus dikasihlah uang segebok teman-teman. Uang segebok banyak ya teman-teman dikasih. Terus dia sampai bersujud syukur di selokan teman-teman. Nah, ternyata kontennya itu kena take down karena uangnya itu uang palsu teman-teman, jadi penipuan gitu. Kalau misalkan tadi sekedar iba terus sujud terus videonya di-cut, mungkin aman teman-teman, tapi videonya ini dilanjutin kalau uangnya itu uang uang palsu teman-teman, jadi ya kena take down videonya. Nah, itu sih yang pernah saya tahu ya teman-teman. Terus penyuapan. Penyuapan ini ya banyak juga ya teman-teman, banyaknya sih di aplikasi sebelah ya teman-teman. Ya konten, bukan penyuapan bener-bener real penyuapan, ya mana berani ya teman-teman kalau membuat video yang bener-bener real penyuapan gitu, ya nggak mungkin lah. Ya cuman sekedar dibuat konten bercanda atau apa gitu. Ini juga bisa menghilangkan monetisasi ya teman-teman. Terus selanjutnya perdagangan orang dalam. Kalau perdagangan orang dalam ini saya belum pernah sih mengetahui ini gimana ya kontennya teman-teman. Mungkin ya sama aja sih sama perdagangan manusia ini ya. Ya mungkin teman-teman bisa menambahi di kolom komentar ya teman-teman. Terus penggelapan. Ya pokok intinya ini apa ya teman-teman. Eh dari semua ini itu nggak mungkin kalau dilakukan secara real, dilakukan dengan sadar terus di video itu nggak mungkin teman-teman. Cuman yang jadi permasalahannya kan kontennya ini dibuat-buat ya teman-teman, yang seharusnya tidak seperti dari atas ini sampai bawah ini nggak dilakukan, tapi karena konten dibuat konten, nah jadi dilakukan. Itu yang membuat jadi pelanggaran atau monetisasi terbatas teman-teman. Kami melarang monetisasi konten yang mempromosikan penjualan atau penyalahgunaan obat-obatan ilegal, obat dengan resep dokter atau narkotika. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut terus teman-teman. Ini ada aktivitas seksual atau bernada seksual. Dari tadi seksual-seksual aja teman-teman. Pastinya sih teman-teman udah paham ya. Nanti udah kebayang ya ini kontennya yang gimana yang nggak boleh. Kami mendefinisikan konten yang bersifat seksual atau vulgar dalam contoh di bawah ini. Konten bisa mengalami pengurangan atau penonaktifan monetisasi jika memuat konten ini. Penggambaran atau pembahasan masalah ini, baik nyata atau fiksi, bisa mempengaruhi monetisasi konten Anda. Ini cerita sedikit ya teman-teman. Ada video juga yang pernah saya temuin dan si pembuat atau si konten kreator ini cerita teman-teman. Jadi kontennya ini sih kayak apa ya teman-teman, kayak challenge ya. Dia itu menyewa atau apa ya, dikatakan menyewa atau ya negosiasi ya dengan cewek nih ya, dengan cewek. Buat video lah dia. Buat video itu buat challenge ya. Jadi challenge-nya itu begini teman-teman. Ada sebuah meja. Meja itu ada tulisannya ya teman-teman. Kanan kiri gini, misalkan kayak sebelah kanan ada tulisan baris berjejer, terus yang kiri juga.
Itu satu baris, nomor satu misalkan itu ada tulisannya cium. Terus yang kedua bawahnya itu ada tulisan peluk gitu. Nah, itu banyak teman-teman, ada sekitar berapa ya? 10 baris lah teman-teman. Nah, nanti ada bola atau botol ini digelincirkan ke meja, nanti berhenti di mana, terus si challenge-nya itu si cewek ini harus mau diapa-apain sama si cowok itu sesuai bola ini berhenti di mana. Misalkan dicium. Yang cowok ini nyium cewek, teman-teman. Nah, jadi konten-konten seperti itu, kalau kita sebagai untuk melihat atau user yang melihat itu, pastinya kita, wah seru ini. Mudah-mudahan berhenti di sini, mudah-mudahan berhenti di sini. Pasti gitu ya, teman-teman. Tapi sama Facebook ini dianggap melanggar, teman-teman. Jadi itu sih yang pernah saya temuin ya, teman-teman. Yang ini dibahas tentang aktivitas seksual atau bernada. Konten-konten seperti itu tadi. Ini ada apa namanya? Ketelanjangan. Nah, ya nggak mungkin ya, teman-teman. Kecuali sih video blue. Kalau misalkan buat konten misalkan telanjang gini ya nggak mungkin ya, teman-teman. Cuman ada, teman-teman. Misalkan gini, kalau cowok kan biasanya telanjang atas ya, telanjang dada ini kan biasanya kan nggak malu ya, teman-teman. Tapi ini juga bisa ya, teman-teman, dianggap Facebook ketelanjangan, teman-teman, walaupun cowok, teman-teman. Teman saya sih pernah, teman-teman. Jadi dia itu renang lepas baju atas, dibuat video. Nah, selang beberapa hari videonya itu ada notifikasi, ya ini konten ketelanjangan, teman-teman. Jadi seperti itu, bahaya juga ya. Terus aktivitas seksual ini ya sama aja ya, nggak mungkin dengan sadar dilakukan ya, teman-teman. Terus di video itu nggak mungkin. Ya bisa aja, misalkan nih kayak di Jepang itu biasanya kan naik apa ya, kereta kan kalau Jepang itu biasanya kan kerjanya itu sampai nggak kenal waktu ya, jadi capek. Terus setelah itu ketiduran atau kalau nggak gitu kursinya nggak muat, akhirnya berdiri, teman-teman. Berdiri kan akhirnya desak-desaan. Nah, itu kayak mepet gitu ya, juga bisa ini jadi pelanggaran. Ya walaupun tidak melakukan ya, teman-teman. Cuman angle pengambilan videonya aja ya yang perlu diperbaiki ya. Misalkan ya, kalau misalkan cewek sama cowok berdiri dempet, ya kayak kayak seperti itulah, teman-teman. Itu bisa dibatasi monetisasinya ya. Walaupun itu cuman sekedar konten, nggak beneran dilakukan ya, teman-teman. Terus ini pose seksual. Pose seksual ini sih ya, walaupun sampai sekarang sih ya, menurut saya sih banyak ya, teman-teman. Yang cewek hot-hot itu juga kalau misalkan diupload di Facebook ya tidak bisa dimonetisasi ya, teman-teman. Contohnya sih kurang bahan, teman-teman. Ngerti kan, teman-teman? Kurang bahan itu yang bagaimana ya? Pakaian kurang bahan gitu, terus posenya yang melet atau ya seperti menggairahkan ya, teman-teman. Nggak boleh ya, teman-teman. Ya hati-hatilah, teman-teman, kalau bikin konten ya. Kemudian tarian yang bersifat seksual. Nah, ini kalau biasanya sih saya lihat ini di reel-reel Facebook. Saya nggak tahu ini, teman-teman. Ini adat atau bagaimana ya, teman-teman. Saya sering ini lihat. Misalkan ini nggak tahu namanya tarian apa ya. Itu disawer dengan cara ya melakukan tarian berhadap-hadapan sampai mepet ya, teman, sampai pegang-pegang gitu ya. Terus setelah itu kasih uang, terus pindah. Nggak tahu ini adat atau emang sengaja dilakukan ya, teman-teman. Nah, seperti itu sih. Menurut saya nggak boleh ya, teman-teman. Terus ini simulasi aktivitas seksual. Nah, walaupun simulasi, yang namanya seksual itu ya agak gimana gitu ya, teman-teman. Ya ngapain juga di video disimulasikan itu ya. Ini sih nggak video langsung, misal dari animasi atau misal dari gambar, itu ya bisa pelanggaran juga sih, teman-teman, menurut saya ya. Terus selanjutnya objek seksual. Nah, objek seksual ini apa ya? Manekin itu
bisa juga objek seksual ya teman-teman, kalau misalkan cara pengambilan videonya itu salah ya. Bahasa yang bersifat seksual, nah ini ngerti sendiri ya teman-teman ya, masa ya saya sebutkan, percuma dong saya sebutkan tapi saya akhirnya tit gitu ya. Teman-teman ya pastinya tahu sendiri ya teman-teman, menghindari konten dengan cara adanya bahasa seksual itu banyak kok teman-teman, misalkan kayak latah ya, latah atau enggak gitu karena jengkel terus mengatakan jorok ya teman-teman, misalkan dari anggota badan, jenis kelamin gitu. Nah itu seperti itu, hati-hati ya. Pakaian terbuka atau tidak mengenakan pakaian, nah ini lagi ya teman-teman, ya saya jelaskan lagi ya nggak mungkin lah bikin konten yang nggak menggunakan pakaian dengan sadar diri ya teman-teman. Dibuat konten itu ya mungkin karena bercanda, terus paling terpaksa ya cari cuan, tapi ya nggak vulgar gitu. Tapi ya tetap teman-teman, monetisasinya ini terbatas, soalnya ya ini ada keterangan pakaian terbuka ya, jadi ya feminim banget, bahkan dikatakan kekurangan bahan ya. Itu ya teman-teman. Oke, ini kami melarang monetisasi konten yang memuat ketelanjangan, menggambarkan orang secara tidak senonoh, atau aktivitas yang sangat vulgar atau mengundang pikiran tidak senonoh ya. Ya, intinya ini teman-teman bisa inilah, bisa membayangkan lah ini konten yang bagaimana ya teman-teman. Jadi kalian hindari ya. Oke teman-teman, the next, bahasa yang kasar. Kami mendefinisikan bahasa kasar sebagai kata-kata kotor, merendahkan, atau bahasa seksual vulgar. Konten mungkin mengalami penurunan atau penonaktifan monetisasi jika berisi bahasa semacam ini. Bahasa lisan, tulisan, ataupun disampaikan dengan cara lain. Ya, walaupun kata-kata, bahaya juga ya teman-teman. Ini yang pertama ada kata-kata tidak sopan. Kata-kata tidak sopan ini ya melecehkan ya teman-teman. Misalkan ada kata-kata kamu botit, kamu gitit. Nah, teman-teman bisa menebak ya kata-kata apa tadi ya. Terus ini kata-kata merendahkan. Nah, kata-kata merendahkan ini seperti misalkan ya, kamu ini sangat misrated. Tuh nggak pernah nih teman-teman. Video ini saya juga khawatir take down juga nih teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa prediksi sendiri ya apa tadi ya kata-kata saya ya. Kata-kata merendahkan ini banyak ya teman-teman. Kalau misalkan kalian bingung seperti apa, bisa googling sendiri ya teman-teman. Yes, pokoknya intinya hati-hati aja ya. Jangan sampailah merendahkan ya. Terus kata-kata seksual. Kata-kata seksual ini ya seperti biasanya yang ada di anggota tubuh kita. Ya, nggak berani saya nyontoin. Setelah itu sindiran. Sindiran ini bisa ya tadi ya ras, terus bisa body shaming. Jadi ya hati-hati ya teman-teman. Terus ini gestur tidak senonoh. Ini agak apa ya, susah-susah gampang ya teman-teman. Gestur tidak, yang dinamakan gestur tidak senonoh ya. Bisa aja ya teman-teman, yang teman-teman ini yang pakaiannya kurang bahan atau feminim banget, terus berjalan nih kayak mentok gitu teman, itu hati-hati ya teman-teman. Contoh-contoh seperti itu, cuman ya nggak menuntut kemungkinan aman ya teman-teman, aman atau tidak aman ya teman-teman. Jadi ya teman-teman pastikan sendirilah, misalkan udah benar atau tidaknya ya teman-teman. Terus gerakan vulgar. Aduh, ini sebenarnya saya mau jelasin teman-teman, cuman gimana ya, takut video saya ini juga kena take down ya teman-teman. Gerakan vulgar ya gerakan suami istri lah ya, segitu aja ya contohnya ya. Jadi hati-hati ya. Oke, lanjut lagi teman-teman.
Ini konten vulgar. Kami mendefinisikan konten vulgar sebagai cedera, konten sadis atau fungsi atau kondisi tubuh. Konten mungkin tidak bisa dimonetisasi jika menampilkan atau membahas kondisi sadis atau fisik. Penggambaran subjek ini, baik nyata atau fiksi, bisa mempengaruhi monetisasi konten Anda. Yang pertama, luka. Jadi teman-teman, misalkan nih, teman-teman dengan tidak sengaja merekam kejadian luka, teman-teman. Misalkan kayak luka bakar, luka goresan. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Soalnya ya apa ya? Menimbulkan ini tadi dianggap sebagai konten vulgar cedera ya, teman-teman. Atau sadis ya, teman-teman. Padahal ya cuman sekedar luka ya, teman-teman. Ya kita ikutin aja ya aturannya ya. Kalau memang tidak boleh ya tidak boleh ya, teman-teman. Setelah itu infeksi. Infeksi ini juga termasuk, teman-teman. Misalkan infeksi kayak bengkak, terus infeksi yang menimbulkan kayak ada nanah atau apa gitu, itu juga tidak boleh ya, teman-teman, divideokan ya. Akan mempengaruhi monetisasi. Terus ini ada cairan tubuh. Cairan tubuh ini agak kurang paham apa ya, teman-teman. Cairan tubuh ini kalau teman-teman tahu coba komen di bawah ya, teman-teman. Masa ya kayak apa namanya yang merah-merah itu. Kalau untuk ini sih saya agak kurang paham ya, teman-teman. Terus prosedur medis. Menurut saya sih nggak boleh karena apa ya? Takutnya ini diikutin sama orang yang kurang berpengalaman, teman-teman. Takutnya malah jadi salah ya, teman-teman. Takutnya sih. Kemungkinan sih yang ditakutkan kebijakan monetisasi konten dari Facebook sih itu ya, teman-teman. Kalau sekedar edukasi sih yang ringan-ringan sih nggak apa-apa ya, teman-teman. Kalau takutnya ini malah salah pergerakan ini, prosedur medis ini. Terus selanjutnya pengolahan makanan. Mungkin pengolahan makanan ini yang saya bicarakan di awal tadi ya, teman-teman. Bicara penyembelihan sapi, ayam, terus kambing dan lain sebagainya. Itu cara pembersihannya itu ya, yang bikin sadis, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada konten yang seperti itu ya di-blur aja ya, teman-teman. Tunjukkan yang selain itu. Maksudnya itu kayak mulai awal dari nangkepnya, terus setelah proses pembersihannya, atau setelah proses penyembelihannya itu nggak apa-apa ya, teman-teman. Kalau pas pemrosesannya itu yang bikin sadis, terlihat sadis. Makanya ini tidak bisa termonetisasi sama Facebook, teman-teman. Perubahan tubuh yang ekstrim. Kemungkinan sih ini percepatan video. Misalkan gini. Yang awalnya ini gemoy menjadi kurus, teman-teman. Jadi kontennya itu nggak sedikit-sedikit mulai kayak penurunan gini, enggak. Jadi ya misalkan kayak dipercepat. Awalnya ya videonya itu prosesnya itu ada, misalkan ada 100 dipercepat menjadi 5 gitu ya. Kemungkinan sih seperti itu ya, teman-teman. Perubahan tubuh yang ekstrim. Oke, setelah itu fungsi tubuh. Fungsi tubuh ini kemungkinan sih bisa saja sih disabilitas ya, teman-teman ya. Kayak misalkan ada organ tubuh kita yang apa ya kurang atau luka gitu ya, teman-teman. Nggak boleh dibikin video. Terus selanjutnya memakan zat yang bukan untuk dikonsumsi. Nah, ini banyak ya, teman-teman. Kemarin itu saya sempat ada video, teman-teman ya, yang eksperimen mencoba makan sebuah cairan, teman-teman. Ya, apa ya, teman-teman ya? Ya, dari awal tadi kan udah dibahas kalau misalkan kayak obat-obatan gitu dilarang. Jadi ya ini menurut saya sih juga sama ya, teman-teman. Teman saya ini bikin konten seperti itu, coba-coba. Ya, emang terbukti konten
teman saya yang di Facebook itu di take down juga ya teman-teman, disuruh menghapus. Setelah itu memakan zat yang membuat mutah. Nah, walaupun tidak menunjukkan zat itu zat apa ya teman-teman, kalau membuat video misalkan nih kenyangan kalian minum terus mutah, nah itu bisa jadi loh teman-teman, bisa jadi dianggap Facebook itu memakan zat yang membuat kita mual atau mutah. Jadi ya hati-hati juga ya teman-teman ya, walaupun nggak memakan zat dilihatkan secara langsung terus menimbulkan mutah, tapi kita membahas video yang lain, misalkan kita minum sesuatu terus membuat kita mutah, bisa juga dianggap ini pelanggaran sama Facebook ya teman-teman. Terus selanjutnya apa ini, pembusukan. Pembusukan ini saya juga kurang paham ya teman-teman, ini pembusukan ini di apa ya, maksudnya itu kan buah juga bisa, terus ya manusia kan juga bisa ya. Ini saya juga kurang paham, kalau teman-teman ada yang tahu silakan komen ya. Terus selanjutnya ini serangan hama. Mungkin yang dimaksud serangan hama ini kayak terlalu berlebihan teman-teman, misalkan ada hewan mati terus diserang sama kayak misalkan belatung, lalat atau apa, itu kan apa ya, membuat konten ini kayak terlihat sadis juga sih teman-teman. Jadi ya pengetahuan saya sih itu ya teman-teman, ya biasanya sih kalau kayak gitu sih di blur juga ya, kayak saya lihat di konten-konten yang lain teman-teman. Ya itu aja ya yang saya tahu ya, mungkin dari teman-teman bisa menambahkan. Kami melarang monetisasi konten yang sensasional, menghina atau sadis. Nah ini tadi teman-teman, kayak zat, pembusukan, serangan hama ini sih menurut saya sini yang termasuk jenis sensasional ya teman-teman, menimbulkan rasa kayak jijik, terus nggak sopan itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, ini kelompok kategori yang dilarang. Jenis konten berikut tidak memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Yang pertama ada disinformasi ya teman-teman. Maaf, salah baca. Yang pertama ada disinformasi. Disinformasi ini konten yang sudah dinilai salah oleh pemeriksa fakta pihak ketiga. Contohnya ini sih banyak ya teman-teman. Contohnya ini, kalian mereview suatu produk kecantikan lah apa gitu ya, sebut saja A gitu. Ternyata kalian ini salah mereviewnya, misalkan ini kandungan ininya segini, kalian salah, terus menyebabkan kulit seperti ini, terus itu juga kalian salah. Ini nanti kalau misalkan kalian membuat review video seperti itu, kalian upload di Facebook, dan si pihak ketiga yang disebut ya yang punya produk lah, itu nggak terima nih teman-teman, mengajukan banding ke Facebook tentang konten kalian. Ya misalkan dilaporkan lah ini salah penyalahgunaan, penyebutan ini salah, itu bisa di take down juga ya teman-teman video kalian. Kalau nggak gitu ya ini teman-teman, langsung di nonaktifkan ya teman-teman monetisasinya, bisa dicabut, bisa ada pelanggaran, masuk kotak masuk dukungan. Kalau nggak gitu ya monetisasi kebijakannya itu menjadi silang ya teman-teman, nggak centang ya. Itu sih salah satu contohnya, sebenarnya banyak ya yang perlu diperhatikan ini ya dari disinformasi ini ya. Takutnya penyampaiannya yang salah, terus ada pihak yang ketiga nggak terima, awalnya yang videonya baik-baik aja, ya jadi kasus sih teman-teman. Oke, terus selanjutnya ini ada informasi kesehatan yang menyesatkan. Konten berisi klaim kesehatan yang telah dibuktikan keliru oleh organisasi pakar, termasuk tetapi tidak terbatas pada klaim anti vaksinasi. Contohnya ini apa ya teman-teman? Ini dulu pernah saya menemukan ya teman-teman. Ya bukan menemukan lah, bukan saya yang menemukan. Maksudnya saya mengetahui video. Jadi video ini pas waktu zamannya COVID-19 teman-teman. Ada seseorang yang mengklaim telah menemukan vaksin tersebut teman-teman.
di videonya. Mungkin yang pertama sih saya nggak tahu ya, itu apa benar kemungkinannya, apa kedua cari sensasi atau ya sekedar buat konten, saya juga nggak tahu. Terus selanjutnya video tersebut itu beberapa hari kemudian saya cek ulang teman-teman, kan karena waktu itu zamannya booming-boomingnya ya, wah apapun segala cara itu dicoba ya. Ya kemungkinan berhasil lah, misalkan ini buat antioksidan atau buat apa namanya, eh, pencegahan lah biar nggak tertular, itu apapun dilakukan. Ternyata saya lihat videonya itu di beberapa hari kemudian itu nggak ada teman-teman. Sepertinya sih ya ini ada yang melaporkan atau enggak gitu ya, ini kontennya ini terbukti keliru ya teman-teman, keliru oleh organisasi pakar ya teman-teman. Makanya ini langsung di take down teman-teman. Itu sih contohnya ya, salah satunya ya. Ya mungkin bisa penemu obat lah, ternyata obatnya keliru teman-teman. Ya seperti itulah contoh-contohnya ya kontennya. Oke, ini selesai ya teman-teman. Sampai di sini saja ya teman-teman, ini informasi sampai di informasi kesehatan ya. Jadi pesan saya ya teman-teman ya, kalau misalkan kalian main Facebook Pro untuk mengejar monetisasi yang menghasilkan cuan atau uang ya, atau dolar, itu kalian perlu yang memahami ini teman-teman, kebijakan monetisasi konten. Jadi misalkan nanti kalau ada kendala itu kalian pasti tahu dan segera menyikapi konten-konten kalian teman-teman. Nggak bingung misalkan, oh ini kenapa ya kok pelanggaran ya, sedangkan dicek di kotak masuk dukungan sama dicek di profil, rekomendasi profil itu nggak ada, tapi kok kenapa kebijakan saya ini kok masih hilang. Nah itu teman-teman ini harus cek ini teman-teman, cek video teman-teman ada yang salah apa enggak, karena ya nggak semua pelanggaran itu masuk di ini kotak masuk dukungan ya teman-teman. Jadi susah-susah gampang. Oke, pesan saya itu aja ya teman-teman. Kalian pahami saja kebijakan monetisasi konten agar teman-teman nggak salah ya untuk membuat konten ya. Oke, terima kasih dari saya dan bye-bye. Salam sukses.